Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama ini membahas terkait dengan insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali pada 2 Juli 2025 lalu. Sini anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti desak Badan SAR Nasional optimalkan pencarian puluhan korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali yang terjadi pada Rabu 2 Juli 2025 menuai keprihatinan berbagai pihak. Anggota Komisi 5 DPR RI, Novita Wijayanti mendesak Badan SAR Nasional atau Basarnas mengoptimalkan pencarian terhadap puluhan korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Ia menilai personil Basarnas sangat sigap dan cepat tanggap dalam mengevakuasi korban selamat dan melakukan pencarian korban hilang yang hingga hari ini belum ditemukan. Apa yang terjadi kok sampai seperti itu? Apakah medannya terlalu susah ataukah cuacanya juga tidak mendukung? Karena dalam melakukan pencarian itu tidak semata-mata orang mencari, tetapi itu akan dilihat dari medannya, kemudian cuacanya. Kalau hujan, kalau licin, kalau apa itu pasti akan mempengaruhi dari proses pencarian. Jadi kita percayakan semoga semuanya ke depan lebih baik lagi, dan kita pasti akan tanyakan apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung, mensupport Basarnas untuk bisa lebih fast respon, quick respon, dan cepat menemukan korban-korban. Ya. Terima kasih. Selain itu, Novita meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui secara lengkap dan detail kronologi insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya, termasuk terkait kebocoran di ruang mesin dan informasi kondisi cuaca saat kapal berlayar. Fajar dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI dukung peningkatan dan optimalisasi anggaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam sektor keamanan dan ketertiban masyarakat, agar kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan maksimal. Komisi 3 DPR RI mendukung peningkatan dan optimalisasi anggaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam sektor keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sehingga kinerja penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan operasional Kamtibmas, pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan peningkatan kapasitas SDM kepolisian. Menurutnya, jika anggaran institusi penegak hukum tidak maksimal, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelayanan dan pengamanan masyarakat. Kinerjanya pasti akan drastis juga ya. Nah, kalau anggarannya turun. Nah, kami lewat rapat ini mencoba agar ada formulasi solusi agar anggaran-anggaran mitra kerja Komisi 3 ini bisa dikembalikan seperti semula di pagu anggaran tahun 2024. Kira-kira begitu. Tadi rupanya Polri anggaran meningkatkan di bidang teknologi informasi, cyber. Banyak hal ya, soal keamanan, kemudian kebutuhan sarana prasarana, ya kantor-kantor Polsek yang masih banyak kurang, Polda termasuk Polres, khususnya provinsi-provinsi yang baru ya di Maluku Tengah, ya kan. Papua, ya kan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, ya kan, itu butuh dukungan. Rudianto Lalo berharap program pelatihan untuk pengembangan SDM dalam tubuh Polri maupun Kejaksaan harus menjadi prioritas anggaran di tahun 2026. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya di mana DPR RI melalui Komisi 10 bertemu dengan Sivitas Akademika, budayawan dan juga sejarawan Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat dalam upaya menyerap aspirasi terkait dengan proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
DPR RI melalui Komisi 10 menemui Sivitas Akademika Budayawan dan Sejarawan Universitas Andalas Padang Sumatera Barat dalam upaya menyerap aspirasi terkait proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut pihaknya memastikan proses penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan banyak pihak, terutama para budayawan dan sejarawan, sehingga penulisan ulang sejarah Indonesia tidak lepas dari keterlibatan publik dalam proses penulisannya. Kami berkunjung dalam rangka untuk melihat persiapan sejauh mana penulisan buku sejarah ini sudah berlangsung, untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dilibatkan, para tokoh sejarawan dilibatkan, para akademisi dilibatkan sudah sejauh mana, dan untuk menyerap aspirasi juga apa yang diharapkan oleh para akademisi, para sejarawan, dan para budayawan, apa sih yang diharapkan oleh para tokoh-tokoh ini yang ingin supaya sejarah tidak terputus, sejarah tidak terdegradasi. Itu muatan-muatan apa, konten-konten apa yang harus ada di dalam buku sejarah yang sedang ditulis oleh Kementerian Kebudayaan. Harus memunculkan setiap tokoh-tokoh yang memang sangat berarti dan berpengaruh di daerah masing-masing. Komisi 10 DPR RI juga telah menyampaikan ke Kementerian Kebudayaan untuk segera melakukan uji publik perihal penulisan ulang sejarah Indonesia, sehingga respon masyarakat terhadap hal tersebut dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah. Dari Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seringkali luput di benak negara dan juga bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tidak hanya kekayaan alamnya saja, namun juga musik dan ekonomi kreatif dapat membawa Indonesia melesat lebih jauh melalui perkembangan pariwisata dan juga budaya. Dan pemirsa, kami akan sajikan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kembali di TVR 17, musik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi luar biasa dan dapat dijadikan motor pertumbuhan ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya. Dan meskipun terlambat, dukungan tetap harus diberikan pemerintah Indonesia dengan melakukan langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata serta penyusunan ekonomi kreatif secara merata. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tak hanya minyak, gas, nikel, ataupun hasil tambang lainnya. Seringkali pemerintah lupa bahwa musik dan ekonomi kreatif bisa membawa Indonesia melesat lebih jauh, seperti Jepang
dan Korea Selatan yang telah berhasil mengembangkan pariwisata dan budayanya sebagai kekuatan ekonomi baru atau soft power. Provinsi Maluku merupakan tanah kelahiran bagi para musisi ternama di tanah air. Kota Ambon bahkan ditetapkan UNESCO sebagai City of Music atau Kota Musik Dunia. Nama-nama besar seperti Glenn Fredly, Marcelo Tahitu, hingga diva Indonesia Ruth Sahanaya merupakan musisi berdarah Ambon. Ironis memang, ketika talenta dan potensi besar tak bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah meraih sukses besar di sektor ini. Meski terlambat, pemerintah Indonesia tetap harus menuntaskan berbagai kendala dari hulu ke hilir. Dukungan bagi musisi khususnya di wilayah ini harus diberikan seluas-luasnya dengan menciptakan ekosistem berkelanjutan. Langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus disusun secara cermat. Investasi di sektor ini tak boleh main-main, karena ketertinggalan harus segera dikejar. Pendampingan serta intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari proses produksi, distribusi, pengurusan hak intelektual, hingga bantuan pembiayaan. Sudah dari periode yang lalu kan menetapkan bahwa hak cipta atau bahkan IP ya, intelektual kekayaan intelektual mereka itu bisa digunakan sebagai jaminan, sebagai agunan. Nah ini yang kita perlu untuk perbankan itu get with the program gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah-daerah negara-negara lain yang sudah memberikan pengakuan yang sangat luar biasa dan menggunakan karya-karya anak bangsa mereka masing-masing sebagai soft power. Suatu hari tambang akan habis dieksploitasi, namun kekayaan budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif tak akan habis. Bahkan akan terus tumbuh pesat jika pemerintah mau berpihak, mau mendukung, dan mau berinvestasi bagi pengembangannya. Sektor ini tak seharusnya dipandang sebelah mata, karena pariwisata dan budaya adalah kekayaan yang nyata. Jalannya memang menurut saya masih agak panjang, bukan masalah bakatnya, tapi masalah memanage kemampuan bakat tersebut. Pemirsa, pemerintah dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, di mana Komisi 6 DPR RI menilai langkah tersebut sebagai momentum strategis untuk membangkitkan kembali semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Di sini DPR RI menekankan pentingnya agar koperasi ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil, mikro, dan juga menengah, serta membuka akses pembiayaan yang adil dan inklusif. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan membentuk 80.000 koperasi merah putih yang dimana bertujuan untuk pembentukan koperasi berbasis gotong royong yang ditargetkan akan terbentuk 80.000 koperasi yang akan diresmikan rencananya pada tanggal 12 Juli 2025. Dan untuk membahas hal tersebut, kami sudah bersama dengan Ketua Komisi 6 DPR Ibu Angge Ermerin. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ini terkait dengan koperasi merah putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Bu, yang saat ini sedang dibahas bersama dengan Komisi 6. Sudah sejauh apa Bu pembahasannya Bu? Ini kan memang baru, tentu kami dari Komisi 6 mendukung terbentuknya koperasi merah putih. Jadi sebenarnya kan cita-cita kita, atau kalau kita semangat berekonomi di Indonesia ini kan koperasi yang paling cocok gitu loh. Nah kalau misalnya hari ini ada semangat untuk menumbuhkan dan bahkan menjadi benar-benar menjadi soko guru dari perekonomian untuk koperasi ini kita sangat dukung. 80.000 itu angka yang tinggi banget, yang banyak banget. Itu adalah cita-cita yang menurut saya memang harus dikawal. Tetapi memang ada titik kritis yang memang harus kita cermati. DPR tentu bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Koperasi bareng-bareng kita mengingatkan, kita bareng-bareng mendevelop, kita mengawasi juga seperti apa berjalannya. Kan kalau kita bareng-bareng punya niat yang baik, saya yakin bisa. Tapi sebetulnya Bu, kalau boleh dijelaskan Bu untuk secara dasar Bu, yang mendasari terbentuknya koperasi merah putih, apa yang membedakan Bu dengan koperasi yang sudah ada Bu? Ini kan lebih bagaimana ada semangat patriotismenya lebih tinggi gitu ya. Itu pertama. Kedua, bagaimana koperasi yang selama ini dulu itu pernah menjadi pionir dalam perekonomian, ini kembali menjadi pionir lagi. Jadi ada semangat baru. Semangat yang kalau koperasi kan sebenarnya kalau di Indonesia kan nggak pernah padam, tetapi sempat agak redup gitu ya, saya katakan begitu. Oleh karena itu koperasi merah putih ini adalah bagaimana mengobarkan kembali semangat ekonomi gotong royong. Jadi memang harus ada target yang pasti, lalu kemudian juga harus dikawal juga begitu. Tentunya kan Komisi 6 sendiri juga langsung berkoordinasi dengan pemerintah gitu Bu. Nah sebetulnya Kementerian Koperasi. Nah sebetulnya menurut pandangan dari Komisi 6 sendiri Bu, koperasi merah putih ini idealnya seperti apa nantinya Bu? Jadi memang ini sebagai kebijakan dari negara ya, artinya Pak Presiden punya kebijakan untuk menghidupkan koperasi yang merata. Tapi memang harus dicatat, kita setuju bahwa beda antara Jawa dan luar Jawa, misalnya Indonesia bagian barat, timur, tengah, ini kan pasti ada spesifikasi yang berbeda-beda. Makanya kemudian harus ada treatment atau intervensi yang sangat yang local wisdom gitu, yang local wisdom yang harus diambil juga di situ. Kemudian tahapannya juga menurut saya tidak kemudian langsung begitu, jadi harus ada tahapan bertarget, lalu kemudian juga harus ada kawalan yang terus dikawal terus, yang harus dipantau terus. Yang lain adalah bagaimana memulai dari inkubasi, lalu kemudian dia aktif, dari dia bisa advance dan seterusnya. Jadi pemerintah dalam ini Kementerian Koperasi juga harus punya step by step yang lebih detail lagi gitu. Nah untuk tentunya harapannya Bu, nanti ketika koperasi ini benar-benar berjalan dan sesuai target 80.000 koperasi sudah berjalan, ini harapan dari Komisi 6 apa Bu? Tentu harapannya ini menggerakkan ekonomi di masyarakat. Oke? Memang nggak mudah ya, ini tantangan. Dan itu sudah dipahami kan. Karena koperasi yang ada hari ini mungkin hanya berapa persen yang sehat gitu. Padahal ini kan koperasi harapannya tidak hanya ngomongin koperasi tentang tidak simpan pinjam,
tetapi lebih ke produktif gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan, negara harus punya instrumen untuk mendampingi bagaimana koperasi ini dapat berdiri dan bagus, bisa membantu ke ekonomi masyarakat itu. Baik, Ibu Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6, terima kasih banyak atas waktunya dan mengucapkan selamat bertugas kembali, Ibu. Pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan Ketua Komisi 6 DPR RI terkait bagaimana koperasi merah putih yang saat ini tengah dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk membuat 80.000 koperasi merah putih yang nantinya diharapkan bisa membangun perekonomian dalam negeri Indonesia. Dan kita tentunya menantikan bagaimana koperasi merah putih ini nanti di tanggal 12 Juli 2025 resmi diluncurkan. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Ya pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami dari Ramadan. Pembahasan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, dukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu mengenai payung hukum khusus. Ilham Permana desak segera dibentuk rancangan undang-undang kawasan industri. Dapat Anda saksikan di layar Anda, pemirsa. Ya, di sini ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri dinilai menjadi penghambat bagi penguatan ekosistem industri nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menegaskan perlunya segera dibentuk rancangan undang-undang kawasan industri sebagai leg spesialis yang mampu menyatukan kepentingan hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Sebagaimana diketahui, hingga Mei 2023, Indonesia tercatat memiliki 136 kawasan industri yang telah memperoleh izin usaha kawasan industri dengan total luasan hingga 71.000 hektar. Namun, belum memiliki payung hukum khusus. Ketiadaan undang-undang khusus menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi pusat hingga daerah, dan tidak adanya harmonisasi standar tata kelola kawasan industri secara nasional. Rancangan undang-undang kawasan industri dapat menjadi payung hukum nasional yang mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak.
Undang-undang ini bukan semata untuk mempermudah investasi, melainkan untuk menjamin hak-hak sosial dan ekologis masyarakat sekitar. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Dasko dorong pemerintah tempuh jalur diplomasi bebaskan WNI yang ditahan di Myanmar. Dapat kembali Anda saksikan pemirsa di layar Anda. Ya, di sini Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasko Ahmad mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang warga negara Indonesia sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar. Dan apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa operasi militer selain perang. OPSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia terbaru. Sebagaimana diketahui, ramai diberitakan di berbagai media nasional dan media-media yang lainnya, seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra yang telah ditahan oleh junta militer Myanmar dengan tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait payung hukum khusus. Ilham Permana desak segera dibentuk rancangan undang-undang kawasan industri. Serta Dasko dorong pemerintah tempuh jalur diplomasi bebaskan WNI yang ditahan di Myanmar. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.